فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri kita sejenak. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti perlombaan yang tanpa garis finish? Kita mengejar gelar, mengejar karir, pasangan hidup, hingga rumah yang lebih megah. Kita terus berlari hingga tanpa kita sadari rambut kita mulai memutih dan tenaga mulai hilang. Di tengah malam yang sunyi muncul pertanyaan, kemana sebenarnya kaki ini sedang melangkah? Inilah realitas yang digambarkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq. Allah Ta'ala tidak menyapa kita dengan sapaan santai, melainkan dengan deklarasi yang menggetarkan eksistensi kita. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, engkau sedang bekerja keras menuju Rabbmu dan engkau pasti akan menemuinya. Kita semua adalah kadihun, pekerja keras yang kelelahan. Namun di bulan Ramadan ini kita diajak bertanya, apakah lelah kita akan berbuah surga ataukah hanya fata morgana? Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang di program Gema Ramadan bersama saya Maulana Arif Apandi. Semoga keberkahatan di Ramadan ini senantiasa melingkupi rumah-rumah kita. Tema kita hari ini adalah kepastian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq. Kita kini telah melintasi beberapa fase Ramadan. Tubuh kita mungkin mulai merasa berat, lambung mulai terbiasa dengan kekosongan, dan pola tidur kita lebih berubah total. Namun ketahuilah, justru di saat fisik melemah inilah cahaya spiritual biasanya mulai mendapatkan ruang untuk bersinar lebih terang. Saya ingin menyapa khusus para ibu dan ayah yang dengan penuh cinta menyiapkan keperluan sahur dan iftar bagi keluarganya. Ketahuilah, setiap tetes keringat Anda, setiap rasa kantuk yang Anda tahan demi khidmat pada keluarga adalah bagian daripada makna khadihun. Sebuah kerja keras yang bernilai ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita hari ini adalah kepastian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali saat kita mendengar kata kembali kepada Allah Ta'ala, yang terbayang di benak kita hanyalah kematian yang dingin, kain kafan yang putih, dan gelapnya liang lahat. Memang benar, itu adalah gerbang fisiknya. Namun dalam cakrawala rohani yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud salam, kembali kepada Allah Ta'ala adalah tentang reorientasi hati dan perjalanan jiwa. Beliau alaihissalam menjelaskan dalam banyak karyanya bahwa manusia sebenarnya adalah seorang pengembara yang telah meninggalkan tanah air spiritualnya. Segala kegelisahan, segala kekosongan jiwa, dan rasa haus akan kebahagiaan yang tidak kunjung puas di dunia ini, yang sering kita coba tutupi dengan belanja berlebihan, hiburan tanpa henti, atau pencapaian duniawi. Sebenarnya hal ini adalah tanda bahwa jiwa kita sedang merindukan rumah aslinya. Jiwa kita rindu ingin pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat menyentuh, menjadi pondasi kehidupan bagi para sahabat, yakni
Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara yang sekedar lewat. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Seorang pengembara yang cerdas tidak akan menghabiskan seluruh tenaganya untuk membangun gedung pencakar langit di pinggir jalan yang hanya ia singgahi selama beberapa jam saja. Ia akan menyimpan tenaganya, ia akan fokus mengumpulkan bekal dan mempelajari peta agar sampai ke rumah aslinya dengan selamat dan terhormat. Melalui tadabbur surah Al-Insyiqaq ini, kita akan mempelajari peta perjalanan tersebut secara mendalam. Kita akan belajar bagaimana mengubah setiap peluh kita, setiap kepedihan kita, dan setiap kelelahan hidup kita menjadi sebuah karpet merah menuju perjumpaan yang paling manis dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta sejati kita. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah taala, mari sama-sama kita baca dan kita dengarkan isi kandungan daripada surah Al-Insyiqaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, mari kita terjemahkan setiap ayat dari surah ini. Idas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ia memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu pasti akan menemuinya.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaum keluarganya dengan sukacita. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Tetapi adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura. Maka dia akan berteriak mengharapkan kebinasaan. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di tengah keluarganya bersukaria. Innahu zanna an la yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali pada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah di waktu senja. Wal laili wa ma wasyaq. Dan demi malam dan apa yang dihimpunkannya. Wal qamari idat tasaq. Dan demi bulan apabila ia menjadi purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan melalui tingkat demi tingkat. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kumpulkan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'azabin alim. Maka sampaikanlah berita kepada mereka tentang azab yang pedih. Illal ladina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita masuk ke jantung pembahasan kita. Kita akan membedah surah Al-Insyiqaq, sebuah peta jalan spiritual yang akan mengubah cara kita memandang hidup dan mati. Secara tekstual, Al-Insyiqaq berasal dari akar kata syaqaq, yang berarti membelah sesuatu pada benda padat menjadi bagian-bagian. Namun perhatikan ayat kedua. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Langit tidak meledak karena kekacauan, ia terbelah karena kepatuhan. Dalam terminologi Al-Quran, ini adalah inqiyad, ketundukan mutlak. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu dalam tafsir Kabir menjelaskan bahwa langit di sini juga merupakan metafora bagi tatanan lama yang harus hancur demi datangnya tatanan baru, yakni era Islam. Makna dasarnya adalah tidak ada satupun identitas di alam semesta ini yang berdiri sendiri. Semua terikat pada tali komando ilahi. Dalam kehidupan modern, manusia sering sekali terobsesi membangun langit duniawi, teknologi yang angkuh, ekonomi yang eksploitatif, dan ego yang merasa tak tertandingi. Surah ini hadir sebagai pengingat realitas
Lihatlah sejarah, betapa banyak peradaban yang merasa langit kekuasaannya tidak akan goyah, namun dalam sekejap mata Allah Ta'ala membuatnya insikok, yakni terbelah. Krisis global, pandemik, hingga kegagalan pribadi adalah kiamat-kiamat kecil yang dirancang agar manusia sadar bahwa mereka bukan pemilik hakiki. Realitas hidup adalah kadihun, sebuah kerja paksa. Jika kita tidak bekerja keras untuk Tuhan, kita akan dipaksa bekerja keras oleh dunia yang tidak pernah membawa kepuasan. Mari kita merefleksikan pada diri kita sendiri. Hazrat Masih Maud salam dalam buku Filsafat Ajaran Islam menjelaskan bahwa jiwa manusia memiliki 3 tingkatan, yakni nafs amarah, nafs lawamah, dan nafsul mutmainnah. Ayat ini adalah panggilan bagi nafs amarah, yakni jiwa-jiwa yang liar, agar ia mau terbelah dan tunduk menjadi nafsul mutmainnah. Beliau menulis, sebagaimana langit terbelah untuk menurunkan air hujan, maka hati seorang mukmin harus terbelah oleh rasa pedih dalam doa-doa agar air mata penyesalan mengalir dan darinya tumbuh benih-benih makrifat ilahi. Tanyakan pada diri kita di bulan Ramadan ini, sudahkah langit kesombongan kita terbelah? Ataukah kita masih menolak untuk mendengarkan azinat atau panggilannya? Dampak sosial dari ayat ini sangat luar biasa. Seseorang yang sadar akan konsep mulaki, yakni perjumpaan pasti dengan Tuhan, tidak akan berani melakukan korupsi, tidak akan berani melakukan kezaliman ataupun menyakiti sesama, sebab dia tahu bahwa setiap perbuatan tersebut akan dihisap oleh Tuhannya tatkala ia kembali kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang menggetarkan, barang siapa yang mengambil hak orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan mengalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Hadis riwayat Bukhari. Jika kesadaran akan pertemuan agung ini meresap ke dalam struktur masyarakat, maka keadilan akan tegak dengan sendirinya. Setiap orang akan memandang pekerjaan sosial dan khidmat sebagai bagian dari kerja keras, yakni khadihun mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak keindahan surah ini. Kata mulaki bukan sekedar bertemu, tapi perjumpaan setelah kerinduan yang panjang. Hazrat Masih Maud salam dalam kitab Ibrahim Ahmadiyah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala adalah mahbub hakiki. Allah Ta'ala adalah kekasih sejati. Beliau memaparkan, kehidupan ini adalah masa pemisah, dan kematian bagi seorang mukmin adalah jembatan menuju pelukan sang kekasihnya. Dimensi spiritual ini mengubah ketakutan akan hari kiamat menjadi harapan. Kita bekerja keras di dunia ini bukan takut disiksa, tapi karena malu jika saat bertemu dengan Tuhan nanti kita tidak membawa hadiah apapun. Ramadan adalah waktu untuk mengemas hadiah-hadiah terbaik kita, seperti halnya takwa, kesabaran, dan kasih sayang sebelum kita benar-benar mulaki, yakni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepastian kembali kepada Allah Ta'ala bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah undangan cinta bagi jiwa-jiwa yang rindu akan kedamaian yang hakiki. Mari kita habiskan sisa Ramadan ini dengan kualitas kadihun yang lebih baik, kerja keras yang dilandasi cinta, bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita. Kini kita sampai di penghujung perenungan kita.
Surah Al-Insyiqaq telah membukakan mata batin kita bahwa hidup ini adalah sebuah kepastian untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ramadan yang sedang kita jalani hari ini pun suatu saat akan berlalu, sebagaimana langit yang akan terbelah. Maka hari-hari puasa kita pun akan tergulung satu demi satu, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Setelah lelah ini, perjumpaan seperti apa yang kita inginkan? Mari kita tundukkan hati kita sejenak di keheningan bulan Ramadan ini. Bayangkan saat di mana tak ada lagi suara bising dunia, tak ada lagi jabatan yang kita banggakan, tak ada lagi harta yang kita timbun dengan kadihun yang melelahkan. Yang ada hanyalah kita dan catatan amalan-amalan kita. Hazrat Masih Maud salam dalam sebuah bait puisi rohaninya yang menghancurkan ego pernah berkata, "Janganlah engkau bangga dengan keelokan wajah atau kekuatan tubuhmu, karena pada akhirnya engkau hanyalah debu yang akan kembali ke tanah. Carilah dia, sang kekasih abadi, sebelum napasmu sampai di kerongkongan." Hazrat Masih Maud salam dalam buku Batranu, beliau menasihatkan yang seolah-olah ditulis dengan tinta air mata untuk kita, yakni, siapakah yang benar-benar malang dan celaka? Yaitu orang yang tidak mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai sahabatku, hartamu tidak akan membelamu di hadapannya. Keturunanmu tidak akan menjadikan tameng bagimu. Maka jadilah engkau milik Allah secara totalitas, agar Allah menjadi milikmu. Mungkin di luar sana kita tampak saleh, namun ingat, Allah Ta'ala basirah. Dia maha melihat apa yang ada di balik relung hati kita. Ramadan adalah kesempatan untuk membedah hati kita sendiri sebelum Allah Ta'ala membedahnya di hari pertemuan nanti. Mari kita menangis di hadapannya sekarang, agar kita tidak perlu menangis di hadapannya nanti. Mintalah agar lelahnya, laparnya kita, perihnya dahaga kita, dan beratnya mata kita saat tahajud menjadi saksi yang meringankan hisab kita nanti. Mari kita tengadahkan tangan kita, atau setidaknya tundukkan jiwa dan hati kita dalam berdoa yang tulus. Ya Allah, Tuhan yang memegang langit dan bumi, kami mengaku bahwa kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang sering sekali tersesat dalam kerja keras duniawi yang fana. Kami sering lupa bahwa kami sedang berjalan menuju perjumpaan denganmu. Ya Allah, ya Rahman, di bulan Ramadan yang mulia ini, belahlah kekerasan hati kami sebagaimana Engkau membelah langit. Jadikanlah kami hamba-hamba yang patuh dan tunduk pada kehendak-Mu. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah kami hisaban yasira, pemeriksaan yang mudah. Janganlah Engkau audit dosa-dosa kami dengan keadilan-Mu, melainkan pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikanlah akhir perjalanan kami adalah akhir yang manis. Jadikanlah saat kami menemui-Mu sebagai hari yang paling bahagia dalam hidup kami. Saat di mana Engkau tersenyum kepada kami dan kami pun tersenyum kepadamu. Ya Allah, panggillah kami saat kembali kepadamu dengan panggilan, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah,
Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang menerima kitab dari tangan kanan, yang kembali kepada keluarga surgawi dengan penuh sukacita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Arif Afandi dengan segenap kru MTA yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.